Pernikahan tersembunyi. Bab 1. Hamil 7 bulan. Tubuhnya terbakar dengan panas sekuat lava vulkanik. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah pria di hadapannya. Dia menempel erat pada marmer yang dingin. Naluri bertahan hidupnya akhirnya membuatnya melepaskan semua perlawanan. Rasa sakit disertai dengan gairah yang perlahan naik. Seperti kembang api yang muncul di benaknya. Membuatnya merasa seperti dia adalah satu-satunya perahu di lautan api. Bangkit. Lalu tenggelam. Sulit baginya untuk membebaskan dirinya. Hei, bangun. Di sini dingin. Jangan masuk angin. Tekanan di bahunya menyebabkan Ningsi terbangun dengan tiba-tiba. Tatapan bingungnya bertemu dengan mata perawat yang prihatin. Dalam sekejap, hati nuraninya yang bersalah membuat wajahnya memerah. Dia berharap dia bisa merangkak ke dalam lubang di tanah saat dia menghindari tatapan perawat karena malu. Sial. Meskipun sudah lama sekali setelah malam mabuk itu, malam panas yang dia alami bersama Suyan terus muncul dalam mimpinya dari waktu ke waktu. Karena mabuk hingga tidak sadarkan diri, dia tidak memiliki banyak ingatan tentang malam itu. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Yan Gege. Perawat melihat bahwa dia akhirnya bangun dan memberikan kertas di tangannya kepadanya. Kamu lupa mengambil hasil kesehatan kehamilanmu. Dokter Zhang ingin kamu datang lagi minggu depan. Ningsi menerima laporan itu, tersenyum manis, dan dengan hati-hati meletakkan kertas-kertas itu di dompetnya sendiri. Suyan masih belajar di luar negeri. Dia akan kembali malam ini. Memikirkan pertemuan malam ini, Ningsi tanpa sadar menjadi tegang. Karena daerah tempat belajar Suyan tidak dapat diakses. Hingga membuat kehamilan itu berusia lebih dari 7 bulan akhirnya dia dapat menghubunginya. Memikirkan keterkejutan yang dialami Suyan saat mengetahui dia hamil, Ningsi sedikit gugup. Apakah karena dia sangat sensitif karena kehamilan? Ningsi merasa bahwa Suyan tidak sebahagia dia tentang hal ini. Dokter meyakinkannya dengan mengatakan bahwa pria selalu seperti itu dengan anak pertama mereka. Mentalitas mereka akan membutuhkan waktu untuk berubah. Tapi, tidak mungkin itu. Bahkan mengenai pernikahan, dia yang harus berbicara. Matahari bersinar terang di langit ketika dia keluar dari rumah sakit. Ningsi berjuang untuk menopang pinggangnya. Tepat ketika dia hendak melambai ke taksi, sebuah mobil sport merah menyilaukan bergegas ke arahnya. Jantung Ningsi berdebar kencang, dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Hanya untuk mendengar suara decitan dari rem, saat mobil sport merah itu baru saja menyentuh ujung bajunya. Sebelum berhenti tiba-tiba, jantung Ningsi hampir berhenti. Setelah perlahan mendapatkan kembali pijakannya, dia melihat seorang wanita mengenakan gaun merah yang ketat mengibaskan rambutnya yang bergelombang saat dia turun dari mobil. Ning Xueluo. Apakah kamu gila? Ning Xueluo menatapnya, tertawa dengan makna yang dalam. Dengan tangan bersilang, seolah berjalan di atas catwalk, dia berjalan dengan gemulai menuju Ningsi. Menggunakan keuntungan dari sepatu hak tingginya, dia dengan arogan melihat ke perut besar Ningsi. Apa? Takut aku akan membunuh bajingan itu di perutmu. Ningsi tanpa sadar melindungi perutnya. Mundur selangkah. Dia menatapnya dengan waspada. Ning Xueluo. Jangan terlalu jauh. Meskipun tahu bahwa Ning Xueluo selalu berselisih dengannya, Ningsi tidak menyangka bahwa dia bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Melangkah terlalu jauh. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Setelah mabuk dan melakukannya dengan pria liar dan hamil, lalu mencoba membuat Suyan menjadi ayah. Cek-cek. Ningsi. Kan. Sangat tidak tahu malu. Ningsi membeku. Omong kosong apa yang kamu katakan? Hei, jangan bilang kamu benar-benar percaya bahwa pria yang tidur denganmu malam itu adalah Suyan. Ning Xueluo tertawa sebelum bersandar, mengatakan bahwa kamu tumbuh bersama Suyan sejak kamu masih kecil dengan setiap kalimat lainnya. Mengatakan bahwa kamu adalah kekasih masa kecil, dan kamu bahkan tidak tahu seperti apa sosoknya. Ningsi menjadi lebih pucat saat dia mendengarkan. Meskipun berdiri di bawah sinar matahari yang terik, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ya, pria dari malam itu. Dia hanya berpikir, Suyan lebih bugar dari yang dia bayangkan setelah tumbuh dewasa. Sekarang dengan sindiran mengejek Ning Xueluo,
Dia kemudian tiba-tiba teringat bahwa tubuh pria dari malam itu memang sangat berbeda dari Suyan. Catatan TL. GG istilah sayang dari seorang gadis. Untuk pria yang lebih tua yang dia sukai.